semua. Hai. Jadi hari ini kita mau kemana aja? Kita pertama bakal ke Monkey Forest Sange. Habis itu kita bakal ke Taman Bumbu. Dan kita juga yang terakhir akan ke Pengelukatan Pancoran Selas. Stay tune. Ya. Sange Monkey Forest merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Desa Sange, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hutan ini dihuni oleh ratusan kera. Kera-kera yang dominan merupakan jenis kera abu-abu. Di sini, pengunjung atau wisatawan dilarang untuk menyentuh kera yang ada demi keamanan wisatawan. Sange Monkey Forest juga memiliki beberapa kios yang menjual beberapa souvenir yang bisa dijadikan oleh-oleh, mulai dari pakaian, tas, makanan, hingga minuman. Ketika berkunjung ke kawasan Sange Monkey Forest ini, kita akan dikenakan biaya tiket masuk. Untuk pengunjung domestik, tiket yang harus dibayarkan untuk kategori anak-anak usia 5 hingga 10 tahun adalah Rp5.000. Sementara itu, untuk kategori dewasa usia 10 tahun ke atas, tiket yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp15.000. Lain halnya dengan pengunjung mancanegara. Pengunjung mancanegara untuk kategori anak-anak dikenakan biaya masuk sebesar Rp15.000 dan kategori dewasa dikenakan biaya masuk sebesar Rp30.000. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memasuki area dalam hutan ini. Hal tersebut meliputi perempuan yang menstruasi atau datang bulan, dilarang untuk masuk melalui gapura utama, berpakaian yang sopan dan rapi, dan selalu menjaga kebersihan selama mengunjungi kawasan Sange Monkey Forest. Kawasan Sange Monkey Forest juga dijuluki sebagai alas pale, yang berarti hutan pale yang memiliki jenis tumbuhan yang homogen dengan luas yang mencapai 13.968 hektar. Hutan ini dihuni oleh ratusan ekor kera yang jinak dengan berbagai ukuran, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Sange Monkey Forest merupakan hutan kera pertama dan terluas yang diperkenalkan sebagai tempat wisata di Bali. Pohon-pohon pale yang menjulang tinggi menaungi pura-pura yang berada di dalam hutan. Pura ini merupakan warisan dari Kerajaan Mengui yang dibangun pada abad ke-17 pada masa kejayaan Kerajaan Mengui. Salah satu pura yang ada bernama Pura Bukit Sari Sange yang berada di tengah hutan dan terdapat monyet-monyet yang disakralkan di dalamnya. Berjalan di areal dalam hutan ini, banyak pohon-pohon tinggi yang menjulang terhampar di sisi kanan dan kiri jalan setapak. Selain Pura Bukit Sari, terdapat pula pura yang lebih kecil yang bernama Pura Melanting yang terdapat di pertengahan objek wisata ini. Beranjak ke bagian luar dari area hutan, terdapat area luar yang luas, berisi beberapa patung-patung besar. Patung-patung yang ada merupakan beberapa fragmen dari kisah Ramayana dalam mitologi Hindu. Di area ini terdapat patung Dewa Rama, Dewi Sita, Hanuman, serta beberapa patung monyet kecil yang merupakan pasukan dari Hanuman. Beberapa patung tersebut merupakan patung besar yang dikelilingi oleh kolam. Area luar ini juga tak kalah hijau dari area dalam hutan, dengan hamparan rumput serta beberapa pohon rindang yang memberikan kesejukan.
Salah satu guide yang ada menceritakan bahwa terdapat sebuah keunikan pada area Pura Batan Pole dan Pura Anyar. Pada area tersebut terdapat sebuah pohon pole yang disakralkan atau yang sering disebut oleh warga sekitar sebagai pohon lanang wadon. Disebut pohon lanang wadon karena pohon ini terlihat memiliki organ layaknya manusia. Pada bagian bawah pohon itu berlubang sehingga menyerupai alat kelamin perempuan, dan dari lubang tersebut muncul batang lainnya yang terlihat seperti alat kelamin laki-laki. Dari fenomena tersebut, pohon itu diberi nama pohon lanang wadon yang berarti laki-laki dan perempuan. Saat ini, kita sedang melintasi bagian terdalam dari hutan Pale yang memiliki jalan setapak kecil yang menembus bagian timur dari sisi hutan. Untuk melintasi jalan ini, disarankan untuk mengajak penjaga atau membawa peralatan untuk mengusir monyet guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Melewati bagian ini, suasana hutan yang ada sangat terasa, dengan pohon-pohonnya rindang dan besar, serta beberapa daun-daun kering yang berjatuhan dari pohonnya. Berjalan di kawasan Sangeh Monkey Forest ini bisa membuat kita merasa lebih tenang dan sangat cocok untuk refreshing. Biasanya, pengunjung yang datang perharinya, baik weekday maupun weekend, sebanyak 300 orang. Kunjungan paling banyak biasanya terjadi pada hari raya besar umat Hindu seperti Manis Galungan dan Manis Kuningan yang didominasi oleh penduduk lokal yang sedang menikmati hari raya bersama keluarga mereka. Beranjak ke jalan setapak di bagian kiri, jalan ini mengarah pada Jalan Buntu. Di sini juga terdapat sebuah bangunan yang bernama Wantilan yang biasanya dijadikan sebagai tempat untuk menampilkan acara hiburan di objek wisata ini. Bukan hanya sebagai tempat hiburan, kita juga bisa duduk dan bersantai di wantilan yang luas ini. Akan tetapi, pengunjung dihimbau untuk selalu waspada terhadap barang bawaannya, dikarenakan banyaknya monyet yang berkeliaran di sekitar wantilan tersebut. Hai, jadi sekarang kita mau ke objek wisata berikutnya, yaitu Mumbul dan Pancora. Stay tune guys. Taman Mumbul berada di sebuah kawasan wisata Banjarbrahmana, Desa Sangeh, Abian Semal, Kabupaten Badung. Tepatnya, taman ini terletak kurang lebih 1 km dari objek wisata alam Sangeh. Kalau dari kota Denpasar, lokasi wisata ini dapat dijangkau dalam waktu kurang lebih 60 menit. Taman ini sudah beroperasi sejak Desember 2016. Ini menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Taman Mumbul Sangeh dikelola oleh sekelompok masyarakat Desa Sangeh, yakni Sangeh Traditional Activities atau STA. Untuk mengunjungi tempat wisata ini, hanya dipungut biaya parkir sebesar Rp5.000. Halo semua, jadi aku udah nyampe di destinasi kita yang kedua, yaitu Taman Mumbul. Yuk, sekarang kita mau nyamperin teman-temanku yang udah nyampe di sini. Hai guys. Hai. Jadi sekarang kita mau apa nih? Makan ikan. Let's go. Selain itu, ada pula yang menjual makanan ikan agar wisatawan dapat refreshing sambil memberi makan ikan. Makanan ikan dibanderol dengan harga Rp5.000 untuk 2 bungkus makanan ikan. Hai, jadi sekarang kita mau ngasih makan ikan. Let's Yuk. go.
Taman Mumbul Sange merupakan lokasi yang disucikan karena di taman ini terdapat sebuah tempat suci berupa pura Taman Mumbul. Dan taman ini juga digunakan sebagai tempat upacara melasti bagi masyarakat Desa Sange. Di taman ini terdapat sebuah kolam dengan air yang sangat jernih dan dihuni oleh ribuan ikannya yang siap menyapa pengunjung maupun wisatawan. Konon katanya, taman ini sebelumnya hanya sebuah tempat yang sangat kering. Lalu, suatu hari, ada seekor babi putih menggali tanah lebih dalam sampai akhirnya air muncul dari tanah. Kemudian membentuk sebuah danau. Mata air ini tak hanya bermanfaat bagi irigasi masyarakat setempat, namun juga dipercaya sebagai air suci. Sampai saat ini pun masih digunakan sebagai tempat pengambilan air suci untuk perayaan pura di sekitarnya. Taman ini merupakan sebuah area hijau yang sangat asri. Dari sisi sebelah selatan kolam, kita bisa menyaksikan indahnya panorama kolam dan sekitarnya, serta teduhnya pepohonan menaungi sebuah kolam. Lokasi ini sangatlah cocok untuk mencari ketenangan atau mencari semacam inspirasi. Tempatnya yang indah juga membuat tempat ini cocok untuk dijadikan tempat berfotoria bersama teman, orang yang disayang, ataupun keluarga. Kalau ingin membawa bekal, kita bisa menikmati bekal dengan tenang di sekitar lokasi itu. Lalu, jikalau tidak membawa bekal, di lokasi ini sudah tersedia warung yang menjual aneka makanan ringan dan juga minuman. Objek wisata selanjutnya adalah Penglukatan Pancoran Solas. Penglukatan Pancoran Solas merupakan objek wisata religi yang berada di kawasan objek wisata Taman Mumbul, Desa Sange, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Destinasi wisata ini telah ada sejak 2016 lalu. Namun, tempat ini tergolong baru dikenal oleh masyarakat luas. Tempat ini kemudian dikelola dengan baik dengan berbagai fasilitas yang lebih memadai. Keindahan alam sekitarnya yang masih asri dan damai membuatnya menjadi destinasi wisata religi yang baru dan layak untuk dikunjungi. Dalam melakukan prosesi penglukatan, diwajibkan untuk menggunakan kain atau selendang dan mengaturkan sesajen atau canang. Karena tempat ini merupakan tempat suci, maka wanita yang datang bulan dilarang untuk melakukan prosesi penglukatan. Sebelum melukat, kita akan diarahkan untuk melakukan persembahyangan terlebih dahulu yang dipimpin oleh pemangku di sana. Kemudian, prosesi penglukatan dimulai dari arah timur dan selanjutnya berurutan ke arah barat. Sesuai dengan namanya, Pancoran Solas, terdapat 11 buah pancoran yang mengalir cukup deras dan airnya sangat jernih karena berasal dari mata air alam. Saat memasuki kawasan penglukatan Pancoran Solas, kita akan disambut dengan kolam ikan yang besar dan berisi berbagai jenis ikan seperti ikan koi, ikan nila, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan kolam, ada pantilan yang bisa digunakan untuk beristirahat dan menikmati makanan oleh para pemedek yang datang ke sana. Pantilan di Pancoran Solas ini tergolong cukup besar dan sangat luas.
sini juga terdapat balai-balai yang digunakan untuk duduk-duduk beristirahat, namun tidak boleh digunakan untuk mengganti pakaian, karena tempat ini sangatlah sakral. Di tempat ini juga sudah disediakan toilet dan tempat untuk mengganti pakaian sebelum dan sesudah melukat. Di kawasan ini juga terdapat pura Taman Pancakatirta yang berada di sebelah utara kolam ikan. Untuk memasuki destinasi wisata religi ini dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000. Tempat parkirnya sama dengan tempat parkir untuk destinasi wisata Taman Mumbul. Wisatawan tidak perlu khawatir jika tidak membawa kain atau baju ganti untuk melukat, karena di tempat ini sudah disediakan tempat penyewaan kain yang dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Di tempat ini juga disediakan loker dengan tarif sebesar Rp10.000. Hai guys, sekian video dari kita. Sampai jumpa, dadah. Bye.